Halo semuanya, balik lagi dengan gue Adam. Kali ini gue pengen bahas tentang salah satu cabang e-sport baru yang akhir-akhir ini viral di media sosial di Indonesia. Apalagi kalau bukan e-sport Excel. Nah, gimana ceritanya mainan rumus Excel bisa jadi sebuah cabang e-sport? Mari kita bahas bareng-bareng. Jadi sebenarnya ini adalah kompetisi yang bernama Financial Modeling World Cup. Ini adalah kompetisi yang diselenggarakan oleh Edgy Capital, sebuah perusahaan penyedia jasa finance planning, bekerja sama dengan Microsoft. Kompetisi ini sebenarnya diselenggarakan setiap bulan. Dan tiap tahun akan ada ranking tersendiri untuk menentukan siapa yang akan menjadi juara umum di season tersebut. Tapi ada juga kompetisi yang bersifat battle. Nah, ini adalah kompetisi yang viral kemarin itu. Lalu, apa sih yang sebenarnya dilombakan di kompetisinya? Secara garis besar sih kompetisi ini melombakan siapa yang paling jago menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan oleh panitia dalam bentuk case study. Dan cara jawabnya ini cuma bisa dicari pakai Excel. Gini. Mungkin lebih jelasnya kita langsung coba bahas contoh soal yang ada di website kompetisinya. Nah, ini kurang lebih soal yang teman-teman bakalan dapat ketika teman-teman mau mengikuti kompetisi ini. Jadi totalnya ada 2 file. Yang pertama adalah file PDF seperti ini yang isinya case study. Dan yang kedua adalah file Excel yang isinya case study tadi yang sudah disamarikan di Excel sheet-nya. Dan kemudian ada soalnya. Jadi kita bahas satu-satu. Untuk yang case study, ini adalah case study yang isinya tentang background dari masalah yang ingin dilihat gitu ya. Jadi contoh di sini ada case background-nya, ada company overview-nya. Jadi kayak Cake to Bake ini dia adalah perusahaan manufaktur, company dan sebagainya. Terus kemudian nanti ada financial modelnya. Terus nanti ada unit forecast-nya, terus kayak population, sebagainya. Pokoknya nanti semua informasi asumsi untuk menentukan modelingnya nanti bakalan ada di sini semuanya. Terus kemudian yang kedua ada Excel sheet. Nah, Excel sheet ini nanti sebenarnya di assumption ini udah dicantumin semua tuh tadi asumsi-asumsi yang udah disebutkan di case study-nya. Jadi teman-teman bakalan mengacu ini untuk menentukan financial modeling ya gitu. Nah, sebenarnya mungkin teman-teman penasaran ya. Sebenarnya financial modeling itu seperti apa dan harusnya kayak gimana sih gitu. Sebenarnya bukanlah hal yang rumit selama kita tahu apa yang mau kita cari. Maksudnya apa? Contoh ini nih. Jadi, ini adalah pertanyaan yang harus kita jawab. Jadi, poin kita atau skor kita nanti bakalan berdasarkan dari jawaban kita yang ada di sini. Apakah benar atau enggak. Nah, nanti di sini udah ada hints-nya. Jadi, mungkin angka pertama apa, angka terakhir apa. Jadi, misal angka pertama sama angka terakhir itu berbeda, ya kita bisa asumsikan kalau jawaban kita salah. Makanya dari itu ada hints-nya di sini. Terus ini adalah pertanyaannya. Mungkin kita coba bahas satu pertanyaan aja, karena kalau dibahas semuanya nanti bakalan pusing dan kayak nggak cukup 1 jam aja. Jadi bisa kayak 2-3 jam itu untuk bahas semuanya. Jadi ya udah kita akan coba soal nomor 1. Kita lihat nih. Nah, how many people were living in India in the end of 2019? Jadi ditanyain berapa orang yang akan tinggal di India di akhir 2019. Nah, di sini gimana cara jawabnya? Yang pertama, kita harus cari tahu dulu gimana caranya kita bisa tahu berapa banyak orang yang tinggal di India di akhir 2019. Nah, mungkin ya. Di case study-nya itu tadi, itu udah dicantumkan tuh. Jadi, populasi sekarang berapa, terus kemudian tingkat pertambahan populasi per hari itu berapa. Kemudian dari situ kita bisa bikin modeling dong. Jadi, untuk yang tinggal mulainya berapa angkanya, terus kemudian nanti ditambahin sampai akhir Indian of 2019, berarti kan akhir di 31 Desember 2019. Otomatis kita nanti tinggal dikalikan aja angka pertama ditambah dengan growth rate-nya selama 1 tahun. Di asumsinya kita coba lihat nih. Nah, ini di sini teman-teman bisa lihat kalau teman-teman klik di sini. Ini ada maps gitu kan, diklik. Nah, sebenarnya di sini itu udah ada data yang ke-link ke field ini. Jadi di India, ini kayak dia population-nya segini, terus area segini, terus nanti juga dia bakal ada growth rate-nya gitu di sini. Mana ya?
Ya, pokoknya intinya gitu. Jadi kita bakal diminta untuk nge-scraping data dari data ini untuk memunculkan asumsi di tahun 2019 itu populasinya akan ada berapa di akhir tahun. Nah ini populasi 2019 1366 417 754. 1366 terus terakhirnya 754. Kita cek di sini. Nah, ini udah ada di sini. Heh. Nah, kurang lebih gitu sih. Jadi, nanti itu untuk yang nomor satu mungkin gampang ya, karena jawabannya langsung ada di situ. Mungkin nomor 2, 3, 4, atau bahkan yang ini. Mungkin kita bisa cek nih, nomor 11. How many unit will be shipped to all country? How many unit will be shipped to all country on November 25, 2026? Jadi kita diminta buat nyari tahu di 25 November 2026 ini yang bakalan ke ship itu berapa. Nah, untuk bisa tahu ini kita harus bikin modeling yang nantinya bakal kita pakai untuk nge-forecast atau memperkirakan di tahun 2026 tuh di bulan November tanggal 25 itu kita unitnya bakalan kita kirim berapa gitu. Nah, kayak gitu nanti kita bakal pakai angka yang di assumption ini. Jadi contoh yang assumption ship ini kan ada nih per month-nya berapa itu di tiap negara. Terus kemudian di sini kan ada nih demand-nya, growth. Jadi nanti harusnya demand-nya kita bakalan tambahin demand-nya semuanya sampai tahun 2026. Habis itu kita bagi dengan shipment per month-nya. Jadi nanti di situ nanti kita bakalan ketemu tuh hari di mana di tanggal segitu angka yang kita temukan itu berapa. Nah, itu nanti di financial modelingnya harusnya udah ketahuan. Nah, kebetulan di soal ini itu kita sudah ada contoh jawaban yang ada financial modelingnya. Jadi maksudnya financial modeling itu nanti bakalan kayak gini nih. Contohnya. Nah, ini nanti bakal ada data forecast. Jadi ini monthly, ada daily. Kalau monthly, nanti kayak gini. Datanya dari Januari 2021 sampai dengan di sini 2026. Nih, bisa dilihat yang di sini. Nah, di sini di bawahnya sebenarnya isinya adalah rumus-rumus. Jadi contoh di sini untuk yang sales price. Nah, ini sales price-nya per lokal terus dikali dengan berapa nih? I15. Coba I15 inflasinya. Jadi harganya bakalan ngikutin inflasi gitu. Terus kemudian di sini exchange rate itu nanti juga tinggal dikali dengan exchange rate-nya. Terus average sales price juga sama. Ini juga sama. Isinya juga rumus-rumus. Nah, semua rumusnya ini nanti kayak tinggal di copy paste ke kanan ke semua bulan dalam tahun sampai dengan tahun 2026. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu cara jawabnya. Nanti sebenarnya ini rumusnya ini tuh nggak dinilai. Yang dinilai itu di solution sheets-nya tadi. Mana tadi? Yang di answer sheets-nya. Jadi selama angkanya benar, selama yang teman-teman cari itu adalah angkanya sesuai, ya udah, itu berarti kalian sudah benar menjawab, meskipun gimana pun cara teman-teman jawabnya gitu. Dan maka dari itulah sebenarnya financial model itu bisa bentuknya macam-macam, tergantung teman-teman mau bikinnya gimana. Asalkan apa yang diminta, apa yang teman-teman bikin itu sesuai dengan apa yang dicari, itu berarti benar. Setelah itu nanti jadi di tiap Excel-nya ini kita cuma dikasih waktu jawab selama 2 jam. Setelah 2 jam nanti bakal disubmit. Setelah disubmit, nanti bakal di-scoring sama panitianya. Setelah di-scoring, nanti di akhir bulan atau di akhir periode pokoknya, kita akan di-ranking sesuai dengan scoring kita. Nah, memang sih untuk jawab pertanyaan-pertanyaan ini dibutuhkan skill dasar di financial atau akuntansi. Karena beberapa istilah-istilahnya itu memang benar-benar kayak istilah-istilah yang dipakai di dunia akuntansi. Jadi, ya memang harus punya dasar itu. Karena pada akhirnya ini adalah financial modeling competition gitu ya. Jadi gimana? Tertarik untuk ikut kompetisinya? Kompetisi ini mematok biaya pendaftaran sebesar $15 atau sekitar Rp200.000 untuk setiap stage-nya. Dan
Untuk setiap stage-nya, kita memperebutkan hadiah sampai dengan $200 atau sekitar 3 juta rupiah. Sedangkan untuk kompetisi tahunannya, biaya pendaftarannya sebesar $85 atau sekitar 1 juta. Dan memperebutkan hadiah utama sebesar $5.000 atau kurang lebih 70 juta rupiah. Lumayan. Apa gue juga coba ya? Gimana menurut kalian? Worth it gak ikutan kompetisi ini? Oke, mungkin seperti itu aja untuk video kali ini. Thank you semuanya udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga memberikan informasi baru dan bermanfaat bagi kalian semua. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.